Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gatot Nurmantio pun kasih jawaban pedas ke Megawati CS. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menjawab tudingan terhadapnya yang dinilai sakit hati tak dapat jabatan sehingga mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Tudingan sakit hati ini muncul karena Gatot tak dapat jabatan dari Presiden Joko Widodo. Bagi Gatot, tudingan tersebut keliru karena dirinya bukan tipikal orang yang tergiur jabatan. Ia mencontohkan saat ditawari posisi Panglima TNI namun ditolak 3 kali. Gatot menceritakan tawaran menjadi Panglima TNI itu muncul saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. Tapi singkatnya saat ini, sewaktu jadi KSAD, untuk jadi Panglima TNI 3 kali saya menolak. KSAD 2015 juga 3 kali. Saya nggak mau. Saya sampaikan alasannya, tidak etis diungkap. Antara saya saja dengan Pak Jokowi. Begitu kata Gatot dalam video di akun YouTube Refli Harun. Selain itu, Gatot mengungkapkan pernah ditawari menjadi Menteri Pertahanan pada periode pertama Presiden Jokowi. Namun lagi-lagi dia menolaknya karena saat itu yang menduduki posisi Menteri Pertahanan adalah seniornya, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riyakudu. Gatot menyebut tawaran itu muncul saat dirinya jadi Panglima TNI. Ketika itu ada seorang menteri yang menghubunginya. Saya sampaikan terima kasih, tidak ada seorang Panglima TNI pun yang tak bermimpi menjadi Menhan. Tapi dalam kondisi saat ini, di sisa waktu saya menjabat Panglima, saya ingin mewariskan moral dan etika kepada junior saya. Ujar ex-Pangdam Sriwijaya itu. Pun dia menambahkan saat itu kondisinya dengan Riamizard juga kerap berselisih pendapat. Maka itu menurutnya tidak etis jika ia yang notabene seorang Panglima TNI kerap berselisih pandangan dengan Menteri Pertahanan. Namun kemudian justru mengambil kursi menteri dari seniornya. Hampir semua media tahu bahwa saya dengan Menhan waktu itu Pak Riamizard terjadi hubungan yang tidak harmonis, sering berbeda pendapat. Tapi sebenarnya secara pribadi nggak ada masalah, ujar Gatot. Dia juga menambahkan, jika ia menerima tawaran menteri menggantikan Riamizard, maka akan muncul konotasi untuk juniornya. Tapi karena Menteri Pertahanannya Pak Riamizard, kalau saya terima konotasinya akan mendidik adik saya. Kalau ada senior ingin kamu gantiin duduknya, kamu congkal-congkal, itu tidak baik. Begitu katanya. Kemudian dari situ Gatot mau menunjukkan contoh nyata bahwa ia bukan orang yang tergiur dengan jabatan. Lalu ia menegaskan deklarasi kami murni karena keprihatinan atas kondisi bangsa. Untuk apa jabatan banyak yang masih berkompeten? Jadi bukan saya tidak tertarik, bukan saya tidak mau. Hubungan saya dengan Pak Jokowi baik. Saya hanya ingin benar-benar menikmati hidup. Ujar Gatot. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa sindiran tajam Megawati ke Gatot Nurmantio CS. Ketua Umum PDIP Megawati menyindir deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang diisi oleh Gatot Nurmantio dan kawan-kawan. Megawati menilai gerakan moral itu membuat banyak individu yang ingin menjadi Presiden RI. Jadi kemarin-kemarin ini ada pemberitaan, ada orang kan membentuk KAMI, itu kami. Di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ujar Mega saat membuka sekolah partai Angkatan 2 bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP secara virtual pada hari Rabu 26 Agustus. Dalam deklarasi itu diketahui hadir sejumlah tokoh politik hingga tokoh agama. Mereka adalah Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan juga Ahmad Yani. Belakangan Amin Rais juga mendukung gerakan yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada hari Selasa 18 Agustus. Megawati mengatakan jika nama-nama yang tergabung dalam kami itu ingin mencalonkan diri menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tentu harus didukung oleh partai politik. Presiden RI kelima itu menyebut begitulah aturan pencalonan di Pilpres. Peraturan di Republik ini, tata kenegaraan, tata pemerintahan termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seorang harus mencari partai, dukungan, usungan. Namun masih ada jalur independen untuk mencalonkan diri. Megawati lagi-lagi mengingatkan bahwa jalur independen artinya tidak punya kawan di parlemen. Banyak orang yang tidak berpartai mencoba masuk lewat independen. Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah? Kan harus ada top pemerintahan melalui bupati, wali kota, gubernur. Kan harus bicara dengan DPRD 1 atau nasional. Itu juga gitu. Gimana coba kalau gitu? Mikir kan jadi PR. Begitu kata Megawati.
Tuan sedang ketar-ketir melihat kami. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ternyata menggetarkan tirai belakang layar kekuasaan hingga ke jantung otoritas tertinggi. Sayangnya alih-alih bertindak sebagai the honor leader, malah memakai cara-cara film action, intrik-intrik politik yang terasa sudah usang. Kerahkan influencer dan tim buzzer, cangkokan, model komuniser, dengan menebar meme dan narasi fitnah. Pembusukan adalah metode daur ulang sampah otak jahat, akibat minimnya daya intelektualitas dalam perspektif demokrasi dan kebangsaan. Siapapun pelaku aktor di balik layar penyerangan moral kontra demokrasi ini dipastikan adalah pihak yang tidak ingin Indonesia berubah menjadi benar dalam langkahnya, kecuali hanya sesuai dengan kehendaknya. Mereka memang masih mencoba mendemonstrasikan kekuatan supernya di bidang penguasaan ruang media publik, media sosial, atas politik dan hukum. Intimidasi secara halus maupun kasat mata. Twitter Din Syamsuddin kena hack. Juga situs Tempo.co. Juga sempat diretas oleh influencer gelap. Kelompok di balik layar ini sesungguhnya dapat diduga sama dengan pelindung pelaku RUU HIP. Modus politik represif kekuasaannya pun sangat menonjol. Dubes Palestina sampai harus membuat klarifikasi tertulis yang narasinya mengindikasikan adanya komunikasi yang bernuansa kepanikan, mencerminkan kemunduran diplomatikan dari demokrasi Indonesia di mata para diplomat dan pengamat negara asing. Pasalnya, kehadiran Dubes negara sahabat bukan sebagai deklarator, tapi undangan terhormat. Jadi para tuan-tuan yang ketar-ketir melihat kehadiran kami sudah terkena sindrom posesif di muka sebelum mempelajari lebih dahulu apa konten deklarasi dan maklumat kami itu. Kemungkinan analisis terdapat kegagalan besar dalam pengelolaan negara oleh tim pemerintahan Jokowi menjadi sangat menonjol bila dilihat dari cara mempertahankan kekuasaan yang tengah digenggam erat-erat itu. Daripada susah payah meminta bantuan tambahan influencer dan buzzer untuk mendestruktif kehadiran koalisi sadar bangsa bernama kami ini, lebih baik dana yang menurut ICW ini sebesar 90 miliar rupiah itu dan hasilnya hanya semakin memperburuk situasi persatuan dan kesatuan bangsa saja. Maka sebuah acara bertema solusi nasional dengan sejumlah panelis yang menghadirkan seluruh jajaran kabinet kerja tanpa kecuali berhadapan debat terbuka dengan tim dari kami. Barangkali cukup dengan 5 atau 3 nama, di antaranya tentu Din Syamsuddin, Rizal Ramli dan Rocky Gerung, juga Syahganda dan Refli Harun. Dan apapun hasil rangkuman panelis independen wajib dipublikasikan tanpa kecuali. Mungkin ini adalah cara terbaik dalam demokrasi Pancasila yang tengah menghadapi situasi tidak menentu akibat tata kelola berdasarkan selera dan bukan nalar logika. Jadi daripada sedemikian ketar-ketirnya tuan-tuan menyambut kehadiran kami dengan pola raga memalukan itu sehingga membuat makin tajam sinisme kepada kepemimpinan, lebih baik menyerah terhormat dalam ruang tukar pendapat terbuka langsung di mata publik. Bila penguasa yang sudah kehilangan kepercayaan besar rakyat itu semakin anjlok nggak karuan di antara puluhan ribu meme satir kiriman rakyat dari mereka yang jujur, non-buzzer, non-influencer itu, maka tidak tertutup ketar-ketirnya tuan akan berubah menjadi kegetiran teramat pahit meski masih ada kuasa. Seperti diketahui bahwa deklarasi kami diikuti di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta, yang salah satu deklaratornya adalah Din Syamsuddin, menyebut bahwa deklarasi tersebut digelar di berbagai daerah dan luar negeri. Alhamdulillah sudah terbentuk KAMI di berbagai daerah, bahkan di luar negeri yang pada hari itu juga mereka melakukan deklarasi. Hadir pula di antaranya yaitu Gatot Nurmantio, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Abdullah Hehamahua, Ahmad Yani, Mutia Hatta, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan lain-lainnya. Din juga mengatakan kami merupakan gerakan moral atas nama rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan kesejahteraan sosial. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Kita juga berpolitik, tapi politik moral. Tetapi politik berbasis nilai moral, maka oleh karena itu bergabung, marilah dan saudaraku semuanya. Ucap Din. Din juga menambahkan deklarasi dari Tugu Proklamasi merupakan awal yang bersejarah untuk memulai perbaikan Indonesia ke depan. Tunggulah komando pesan dari kami bertiga ditunjuk Presidium Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab,
Ketum Komite Hitah NU 1926 dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia. Kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami. Kita akan mulai bergerak. Begitu katanya. Selain itu, deklarasi kami di Australia juga mengatakan untuk meluruskan kiblat negara. Kami kali ini juga menggelar deklarasi di luar negeri, tepatnya di Melbourne, Australia. Deklarasi tersebut dilakukan secara virtual. Koordinator kami Australia Muhammad Edwards menyampaikan bahwa tujuan dari gerakan moral warga Indonesia di luar negeri untuk berjuang melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Selain itu, Edwards juga mengatakan jika kami Australia juga akan berjuang dengan berbagai cara sesuai konstitusi, baik moral edukasi, advokasi maupun cara pengawasan sosial politik moral, dan aksi-aksi dialogis persuasif dan efektif. Bahkan kami sebagai rakyat dengan latar belakang kemajemukan agama, suku, profesi dan efisiensi politik menjunjung tinggi kemajemukan kerukunan dan kebersamaan pandangan, dan sikap kami adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. Perlu diketahui, kami Australia terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh Presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi melaksanakan rencana strategis. Mereka diutus Dewan Deklarator dengan membentuk dan mengkoordinasi divisi-divisi.